Oke, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ada niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, sejatinya itu mempunyai niat-niat tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to El Syarif Channel. Pada video kali ini kita akan mengaji kitab Hadis Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi Al-Bantani. Hadis yang pertama tentang hijrah yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina cinarito saking sahabat Amirul Mukminin Abi Hafsin rupane Abi Hafs Umar bin Khattabi yaiku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh ya Sayyidina Umar, sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh ya Nabi, innama angin pasteni al a'malu utawi pira-pira kelakuan iku bin niyati sah kelawan pira-pira niat. Wa innama lan angin pasteni likul limriin kadue saben-saben perkara ma utawi barang nawa kang niat yose ma. Artinya hadis yang pertama diceritakan dari Amirul Mukminin Abi Hafs yaitu Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu didasari atau sah dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Oke, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu ada niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, sejatinya itu mempunyai niat-niat tersendiri. Contoh, ketika kita ingin pergi ke masjid, kita juga ada niatnya. Apa niatnya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke toilet juga ada niatnya. Semua pekerjaan itu ada niatnya, tapi tergantung kitanya sendiri. Kita itu niat yang baik atau niat yang buruk. Karena apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ibaratnya kita itu sedang memegang sebuah pisau. Pisau itu kalau kita pergunakan untuk memasak, maka hasilnya nanti kita akan punya masakan yang baik. Kita punya masakan yang sempurna. Karena ada pisau yang membantu kita untuk mengiris-iris bawang, mengiris-iris cabai, dan lain sebagainya. Tapi, jika pisau itu digunakan untuk membunuh seseorang, maka hasilnya ialah buruk. Buruk bagi kita, buruk bagi keluarga, dan buruk bagi manusia umumnya. Jadi niat itu diibaratkan seperti pisau. Bagaimana kita memegangnya? Jika kita memanfaatkan pisau itu dengan baik, maka hasilnya juga baik. Tapi jika kita memanfaatkan pisau itu buruk, hasilnya buruk, maka akhirnya juga akan buruk. Dadi paman moko sing sapane wong sifate man kanat kang ono apa hijratuhu hijrah ya seman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasulih Allah. Jawab man fa hijratuhu maka utawi hijrah seman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasulih Allah. Wa man lan sing sapane wong sifate man kanat kang ono apa hijratuhu hijrah ya seman iku lid dunya krana dunya yusibuha kang mekenani ha ing sedunya awi muraatin utawa wong wadon yang kiuha kang nikah ha ing yase imraah. Jawaban fa hijratuhu maka hijrah seman iku ilama maring barang sifate ma hajaro kang hijrah yase ma ilaihi hajaro kang hijrah ilaihi maring yase ma. Artinya, jadi jika niat itu
tergantung dari diri kita sendiri, maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Hijrah itu akan memperoleh Allah dan juga Rasulnya. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu menurut bahasa ialah pindah. Seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah dan dari kota Mekah ke kota Madinah. Pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi hijrah itu berubah. Maka hijrahnya orang itu karena Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapat nanti di akhirat ialah Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Barang siapa orang yang hijrahnya itu karena dunia dan apa yang ada di dunia, yusibuha, yang ada di dunia, maka itulah yang ia peroleh. Tapi ia tidak akan memperoleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Dunia ini ciptaan Allah. Maka yang ia peroleh adalah ciptaannya, bukan yang menciptakan. Dunia, apa isi dunia? Pangkat. Apa isi dunia? Harta. Apa isi dunia? Wanita. Kita hijrah, kita pindah. Yang awalnya kita itu orang miskin. Kita hijrahnya karena niatnya. Kita bekerja niatnya karena ingin mendapatkan dunia dan apa yang ada di sini. Maka itu yang ia dapat. Ia dapat hanya hartanya saja, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari harta itu sendiri, dan juga ia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Karena niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Ia hijrah, ia berubah karena ia ingin pangkat. Maka pangkat itulah yang ia peroleh, tidak yang lain. Pangkat itu yang ia peroleh, tapi tidak Allah dan Rasulnya. Allah yang terpenting di dunia ini hanya Allah. Yang terpenting itu ridhonya Allah dan juga syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian jika kita hijrah karena ingin mendapatkan orang perempuan yang ingin kita nikahi, maka orang perempuan itulah yang kita akan dapatkan. Tapi ridho Allah kita tidak punya. Jika kita niatnya jelek, niat kita hanya untuk itu, tidak karena tulus Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh niat mendapatkan perempuan, tapi niatnya harus hubbun fillah, yaitu mencintai dia karena Allah. Yes. Jadi hijrah kita itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Kalau kita niat berubah, hijrah, pindah, memperbaiki diri karena Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat yang kita peroleh adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah memperoleh Allah dan Rasulnya, maka akhirat kita dapat, ilmu kita dapat, dunia pun akan kita dapat. Tapi jika kita hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kita dapat. Contoh, kita hijrahnya karena dunia, karena pangkat, karena harta. Kita hijrahnya karena hanya seorang wanita, maka itulah yang hanya kita dapat. Selebihnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Rawahu nyeritakan itu hadis sapa Imam al-Muhadditsina, imam hadis loro, yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis Batal Bukhari, wa Abul Husain lan Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima, yang dalam kitab sahih lurune Imam Bukhari wa Imam Muslim al-lazaini huma asahul kutub al-musannafah. Kitab hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan, maka dimohon kritik dan sarannya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.